Terima kasih. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah kesehatan yang sehari-hari memang sering kita jumpai. Bisa di pelayanan rumah sakit atau lebih sering di kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai masalah yang bersangkutan dengan sakit mah. Sakit mah itu sudah sangat populer, tapi mungkin perlu juga saya ingatkan bahwa ini istilah bahasa Belanda sebetulnya. Bahasa Indonesianya adalah sakit lambung. Jadi sehari-hari sakit lambung ini sering ditemukan. Kalau di rumah sakit pasien yang berobat dengan kelainan lambung ini 70% dari pasien-pasien yang berobat di poliklinik umum, penyakit dalam dan sebagainya. Kalau di masyarakat banyak sekali. Jadi pada umumnya pasien bisa mengobati sendiri sakit. Sekarang mungkin pengertiannya sakit mah itu apa sebetulnya? Jelas organnya lambung. Tapi kalau diteliti, sebenarnya orang yang mempunyai keluhan sakit mah itu 70% merupakan kelainan fungsional, sangat mengganggu, bahkan bisa mengganggu, menurunkan kualitas hidup, contohnya misalnya susah tidur dan sebagainya, sampai keluhan-keluhan. Sekitar 15-20% kelainannya organik. Organik itu maksudnya ada luka, ada polip atau radang yang berat di lambung. Sebagian kecil ada juga kelainan dengan gejala-gejala ini akibat misalnya kanker lambung bisa. Tapi kita beruntung bahwa untuk orang Indonesia relatif tidak terlalu sering ditemukan. Mungkin kita bicarakan dulu mengenai sakit mah yang memang masalahnya ada di lambung sendiri. Ini ada kaitannya dengan asam lambung. Jadi di dalam lambung, asam lambung itu bisa merangsang permukaan dari selaput mukosa lambung. Jadi artinya menimbulkan radang. Kalau berat bisa menyebabkan luka lambung. Dan luka lambung ini bisa ada di lambung sendiri atau di usus 12 jari di bawahnya. Nah, kelainan organik yang lain adalah kadang-kadang bisa ditemukan polip. Polip umumnya tidak terlalu mengganggu kecuali kalau dia besar. Atau yang jarang bisa ditemukan kanker lambung. Gejala-gejala dari sakit mah ini pada dasarnya saling tumpang tindih. Yang menyolok biasanya keluhannya itu mungkin kembung, mungkin rasa mual, atau mungkin rasa penuh. Makan sedikit rasanya sudah penuh. Kadang-kadang ada muntah. Kalau muntah mungkin bisa dicari sebab yang lain selain kelainan fungsionalnya itu. Nah, asam lambung ini juga ada kaitannya dengan penyakit yang belakangan sering dikemukakan di dalam media-media sosial, yaitu mengenai GERD. GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux diseases. Jadi asam lambung itu naik ke dalam saluran makanan di atas lambung, yaitu esophagus. Jadi akibatnya bisa terjadi radang juga, bisa luka juga, bisa juga menyebabkan kanker. Dan gejalanya yang spesifik adalah rasa panas di dada, kemudian juga mungkin kadang-kadang asam lambungnya naik ke atas, dirasakan rasa asam di mulut, atau kadang-kadang dirasakan rasa pahit di mulut, bisa juga. Nah, kadang-kadang juga bisa menyebabkan keluhan-keluhan yang di luar dari saluran makanan atau esophagus. Nah, yang sering menimbulkan rasa kekhawatiran berlebihan, gejalanya kadang-kadang tumpang tindih dengan gejala-gejala sakit jantung. Jadi sering-sering terjadi orang merasa nyeri di dada sebelah kiri, dan umumnya orang sangat khawatir jangan-jangan serangan jantung. Tetapi sebenarnya gejala seperti itu 30% akibat asam lambung yang naik. Jadi salah satu jenis atau varian dari GERD dengan gejala yang mirip kelainan pada jantung. Tapi yang jangan sampai nanti menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Tidak ada hubungan langsung antara GERD dengan sakit jantung.
atau lebih tegasnya GERD tidak akan menyebabkan sakit jantung. Hanya gejalanya kadang-kadang gampang tinggi, itu yang mesti diwaspadai. Kadang-kadang juga dia asam lambung yang naik itu bisa mengganggu sistem pernapasan, seakan-akan rasa sesak. Tapi kalau ada keluhan seperti itu, barangkali tidak terlalu sulit untuk membedakannya. Kalau misalnya ada pasien datang, saya sesak, tapi kalau ditanya kalau jalan kuat, berapa jauh bisa jalan? 100 meter nggak apa-apa katanya. Jadi salah satu kemungkinan adalah reflux asam lambung yang menyebabkan GERD tadi. Mengenai kemungkinan kanker, secara teoritis bisa terjadi, tapi di dalam kenyataannya angka-angka menunjukkan bahwa kejadian kanker dari GERD itu rendah, kurang dari 1%, terutama untuk orang-orang Indonesia. Ya, jadi harus waspada, tetapi jangan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Dalam penata laksanaan sakit mah atau sakit lambung ini, faktor makanan itu merupakan faktor yang penting, atau mungkin secara umum istilahnya kita mesti menyesuaikan lifestyle kita sehari-hari. Misalnya makanan pada dasarnya tidak akan terlalu bermasalah kalau kita makan sesuai pola makan kita sehari-hari. Ya, orang Jawa kan beda makan semua orang Padang. Cuman kalau lagi sakit ada yang harus dikurangi, sambal cabai dikurangi, atau mungkin secara mitos yang mau dianggap ada misalnya sayur-sayuran yang bisa menimbulkan gas seperti kol, sawi dan sebagainya, itu bisa sebagai patokan, tapi itu tidak terlalu mutlak, ya, jadi kurangi. Ya. Nah setelah itu mungkin perlu dipertimbangkan masalah pengobatannya. Untuk para dokter biasanya di dalam pengobatan biasanya diperhatikan, dinilai apakah ini kemungkinan misalnya dispepsia fungsional saja. Biasanya diberikan pengobatan yang diperlukan dan dicermati responnya. Kalau diobati 2-3 kali tidak respon, maka harus dilakukan pemeriksaan. Khusus untuk saluran pencernaan bagian atas, pemeriksaan yang paling akurat adalah pemeriksaan endoskopi. Pertanyaannya kapan harus diendoskopi? Jadi memang kalau sudah berulang-ulang ada baiknya dilakukan endoskopi. Atau juga ada tanda-tanda yang memberikan peringatan kemungkinan kelainan yang lebih serius, istilahnya alarm system. Jadi kalau sakitnya hebat, berulang-ulang, atau muntah yang berulang-ulang, atau mungkin pernah ada darah, terus atau secara umum tadi berat badan yang menurun, kita harus memastikan bahwa tidak ada kelainan-kelainan yang serius. Dan dalam hal ini yang menjadi menjadi pemeriksaan paling akurat adalah endoskopi. Pemeriksaan endoskopi lambung itu sebenarnya pemeriksaan yang aman dan juga ringan karena hanya dilakukan pemeriksaan dalam waktu 10-15 menit selesai. Jadi demikian bisa dipastikan apakah fungsional saja atau organik, luka, komik dan sebagainya. Dan bisa juga dipastikan ada atau tidak kuman Helicobacter pylori. Kuman Helicobacter pylori ini memang penting untuk dieradikasi dan dihilangkan karena ada konsekuensi jangka panjang, menyebabkan luka, menyebabkan kanker dan sebagainya. Untungnya di Indonesia angka kejadiannya itu mungkin cuma sekitar frekuensinya sekitar 10-15%. Jadi tidak perlu terlalu khawatir sekali. Jadi kalau memang gejalanya tidak respon atau menjadi berat, mesti dipastikan apakah kuman itu ada atau tidak. Nah, kemudian mengenai obat-obatan yang ada untuk penyakit lambung itu pada dasarnya yang paling utama adalah obat yang mengendalikan produksi asam lambung. Jadi mensupresi produksi asam lambung sampai pada tingkat yang aman. Obat-obatannya itu salah satu yang paling dianggap paling efektif selama ini sejak tahun 80-an barangkali, termasuk kelompok proton pump inhibitor. Itu nanti para dokter bisa memilih yang mana yang terbaik. Kemudian kelompok yang kedua adalah
Untuk mengatasi kelainan-kelainan dispepsia, mual dan sebagainya, itu ada kaitannya dengan fungsi gerakan dari otot-otot dinding lambung, dinding usus, sehingga perlu kelompok obat-obat yang meregulasi gerakan dari lambung dan usus. Jadi termasuk obat-obat namanya obat prokinetik misalnya. Itu nanti dokter-dokter Anda bisa menentukan mana yang paling diperlukan untuk mengatasi masalahnya. Jadi dengan pengobatan seperti ini, komplikasi dari misalnya tukar peptid itu sudah sangat rendah, dan sebaliknya kalau sudah terjadi komplikasi misalnya perdarahan, hampir 100% bisa diatasi. Tentu saja yang terpenting mencegah jangan sampai terjadi perdarahan. Jadi itu mengenai obat-obatan, dan nanti obat-obatan itu harus diberikan dalam waktu yang cukup. Misalnya kalau untuk dispepsia biasa mungkin 2 minggu sudah cukup. Tapi kalau untuk GERD itu perlu makan obat yang konsisten, paling enggak antara 4 sampai 6 minggu. Kalau untuk luka lambung mungkin waktunya lebih lama, mungkin 4 sampai 6 minggu. Kalau luka di usus 12 jari mungkin 2-4 minggu sudah bisa disembuhkan. Mungkin itu kira-kira beberapa kelainan saluran pencernaan paling atas dalam hal penata laksanaan dan pengobatannya. Tadi kita bicarakan gejalanya bisa juga tumpang tindih dengan kelainan organ sekitarnya. Kalau ada kemungkinan seperti itu, tentu dokter Anda akan melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Misalnya yang paling standar, misalnya dilakukan pemeriksaan ultrasonografi paru-paru abdomen, untuk memastikan tidak ada batu atau mungkin tidak ada kelainan-kelainan seperti pencernaan, pankreas dan sebagainya. Mungkin kira-kira itu penata laksanaannya meliputi mengatur lifestyle makanan, kemudian juga mengenai obat-obatan tadi yang seperti sudah saya sebut. Mengenai waktu makan ada sedikit kekhususan kalau untuk GERD. Kalau untuk GERD itu waktu makan itu biasanya ditekankan waktu makan malam. Waktu makan malam jangan terlalu dekat waktu tidur, paling enggak 3 jam sebelum waktu kebiasaan kita tidur, supaya tidak terjadi kenaikan produksi asam lambung pada saat kita tidur. Biasanya terjadi gangguan sehingga misalnya terbangun karena rasa